Kisah nyata, dibongkar 30 menit dikubur karena salah lokasi. Jenazah ini jadi mengerikan. Yang subscribe semoga masuk surga. Kisah nyata berikut ini terjadi di sebuah daerah. Seorang pria mengalami hal mengerikan setelah jasadnya dikubur 30 menit. Ada api menjalar dan ketika kuburan itu dibongkar, jenazahnya hangus terbakar. Diceritakan oleh seorang ustadz, jika siksa kubur akan sangat pedih bagi orang-orang yang tidak menyiapkan kematian dengan baik. Begini kisahnya yang dilansir dari Kisah Hikmah. Saat itu pria itu baru saja menikah dengan istrinya yang sangat cantik. Kehidupan keduanya bikin tetangga iri dengan keharmonisan mereka. Namun sayang pria itu tidak berumur panjang saat begitu menikmati kehidupan bersama istrinya yang cantik ia meninggal dunia. Saat pria itu meninggal baru saja tetangga melangkahkan kaki di pintu masuk. Tercium bau yang tidak enak. Walau sebenarnya ruang telah disemprot aroma, di tiap-tiap pojokan ditempatkan kampor untuk kurangi bau tidak enak itu. Walau demikian, bau itu tetap saja, dan pelayat yang datang serta-merta tutup hidung supaya tidak tercium bau tidak enak itu. Orang-orang yang memandikan jenazah juga sangat terpaksa, mesti memakai masker supaya tak tercium bau tidak enak. Anehnya, air kotor serta bau yang keluar dari perut Karta tidak ingin jadi kering. Sesudah usai disolatkan, jenazah pun dibawa ke tanah pemakaman dengan memakai mobil ambulan. Sesampai di pemakaman, liang kubur juga sudah dibuat persiapan. Sesudah prosesi pemakaman usai, tidak beberapa lama, rombongan siap kembali pada mobil. Tiba-tiba datanglah sebagian lelaki yang tergesa-gesa yang mengatakan jika jenazah pria itu tidak boleh dikubur, lantaran tanah tersebut sudah dibayar. Tanah ini telah menjadi kafling pemakaman keluarga orang lain. Tetangga yang bingung akhirnya menuruti dan menggali kembali kuburan pria tersebut. Baru 30 menit di dalam kubur, jenazah pria itu malah bikin warga panik dan merinding. Kebanyakan orang tercengang lihat jenazah itu. Bagaimana tidak, kain kafan putih yang membalutnya beralih jadi abu-abu. Kalau bila pergantian warna karena oleh tanah makam yang berlumpur, pasti warnanya coklat kemerahan, bukannya malah abu-abu. Hal semacam itu pasti bikin tanda tanya besar di hati beberapa pengantar jenazah. Saat mayat itu hendak diangkat, orang-orang yang mengangkatnya keheranan lantaran ukuran jenazah itu jadi lebih pendek dari awal mulanya. Akibatnya sisi ujung kain kafan itu jadi terlihat lebih panjang dari yang semestinya. Ustadz tersebut sampai heran apa yang terjadi dengan jenazah pria yang dikenal baik tersebut. Apalagi ketika kain kafan dibuka karena harus dirapikan sebelum dipindahkan, mereka syok bukan main. Bagaimana tidak? Mayat pria yang baru dikubur 30 menit itu sudah beralih jadi hitam serta gosong seperti hangus terbakar. Kakinya tertekuk ke dada, demikian halnya tangannya juga tertekuk. Mayat ini memiliki bentuk tak akan lurus tetapi beralih seperti monyet. Layak saja bila mayatnya seperti lebih pendek. Lihat keadaan jenazah yang mengerikan seperti itu, jadi mereka selekasnya membungkusnya kembali dengan kain kafan yang tadi. Sesaat sebagian orang mulai menggali lubang pendam baru yang letaknya di tepi areal pemakaman dekat pagar batas. Sesudah penguburan usai, satu persatu orang-orang mulai meninggalkan makam itu. Ustadz yang begitu takut akhirnya mendapat cerita warga jika jenazah pria yang dikenal baik itu dulunya sempat tinggal bersama dengan ibunya saat awal-awal menikah. Awalnya mereka begitu harmonis dan membuat banyak tetangga iri. Namun sayangnya kecantikan istrinya itu malah membuatnya celaka. Istrinya banyak mengeluh dan meminta ibu mertuanya juga bekerja membantu pekerjaan rumah. Bahkan istrinya seringkali terdengar tetangga meneriaki ibunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga akhirnya suatu malam hujan lebat. Tetangga melihat ibu tersebut keluar rumah tanpa payung dan menjinjing tas. Ia menangis dan saat itu ia berteriak mengutuk anaknya yang telah durhaka mengusirnya. Padahal ia hanya minta sampai pagi untuk menginap dan pagi hari baru akan keluar dari rumah untuk mencari tempat tinggal lain. Tapi sayang, anaknya yang begitu buta tak sedikit pun kasihan dan keras hati mengusir ibunya. Saat itu ibunya terpaksa jalan kaki menuju tempat tinggal anaknya yang lain. Mulai sejak kepergian ibunya, kehidupan rumah tangga pria itu bukannya jadi tambah serasi. Bahkan juga terakhir, Karta jatuh sakit 9 bulan. Awalnya cuma gatal-gatal umum, lalu lama-kelamaan terlihat memerah di sekitaran perutnya. Sebagian dokter serta paranormal sudah didatangi, tapi penyembuhan yang ia lakoni sia-sia saja. Tiada akhirnya, bahkan juga harta yang ia punya mulai habis untuk menyembuhkan penyakit itu. Tubuhnya mulai mengurus, jalan juga telah mulai tidak mampu, bahkan pada akhirnya ia berbaring lemas sepanjang saat diranjangnya, dari perutnya keluar cairan yang begitu bau.
Belakangan tubuhnya mulai lecet-lecet disebabkan lama berbaring kaku di ranjang. Hingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa mendapat maaf dari ibunya, hingga jasadnya begitu mengerikan. Berikut ini 10 azab anak durhaka kepada ibunya dalam ajaran Islam. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengulangi perintah untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali. Sedangkan berbakti kepada ayah hanya sekali. Itu karena perjuangan yang dilakukan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Mengutip buku Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial, susunan Muhammad Bajri, doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan luar biasa. Kepastian ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian atau safar, doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya yang dikutip dari buku Doa Ibu, susunan Rabi'atun Nadawiyah. Pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Menerima azab di dunia. Anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab dunia bagi mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. 3. Tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab anak durhaka lainnya adalah salat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Sebaik dan sehusyuk apapun, Allah akan tetap menolak salat anak durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. 4. Dosa-dosanya tidak diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. 5. Terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin ibadah namun durhaka kepada orang tua, terutama ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut ini, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang anak yang durhaka. Keenam, diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapati barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. 7. Tidak akan masuk surga. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayuts atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. 8. Tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad. Azab pedih bagi anak yang durhaka terhadap ibunya tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua.
Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridho Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya. 9. Termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka atau tidak berbakti kepadanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah bersabda, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina. Orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 10. Disebut orang kafir. Azab anak yang durhaka kepada ibunya adalah disebut sebagai orang kafir. Dikatakan dalam sebuah hadis, jangan membenci kedua orang tuamu, barang siapa yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.